Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, good morning, happy Sunday. Bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati dengan berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God in prayer and meditation. Panggilan beribadah diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-10. A call to worship is taken from 1 Chronicles 16 verse 10. Marilah kita bangkit berdiri, please stand and hearken to the call to worship. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Marilah kita nyanyikan penghormatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Suci, suci, suci. Let us raise our voice and sing to honor our Lord Jesus. Holy, holy, holy. Di dalam namanya yang kudus. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan
Bersukacitalah kita yang mencari Tuhan. Marilah kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Selamat pagi ya Bapa di surga. Good morning Heavenly Father. Pada pagi ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. We humbly come before you this morning. Kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami di hadirat-Mu. We thank you for this time that we can be together in your presence. Kami memuji Engkau atas kebaikan dan belas kasih-Mu. We praise you for your goodness and mercy. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. We thank you for your abundant blessings in our lives. Kami mohon pimpinan dan hikmat daripada-Mu dalam ibadah hari ini. We ask for your guidance and wisdom throughout the service. Tolonglah kami untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara-Mu. Help us to open our hearts and minds to hear your voice. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami semua saat kami memuji dan menyembah-Mu. We ask that you would bless us as we worship you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. In the name of Lord Jesus we pray and give you thanks. Amen. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-24. Let us listen to the message of hope taken from Lamentations 3 verse 24. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah kita dan bersama-sama nyanyikan pujian. Yesus, Dia harapanku. Jesus, you are my hope.
pengampunan dari Tuhan diambil dari 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-8 dan 9. God's message of forgiveness is taken from 1 Peter 1 verse 8 and 9. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena bersukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji nama Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan yang kita baru dengarkan. Besar anugerahmu, kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari yang pria nyanyikan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Mari yang wanita, ku hidup dalam kelimpahan, hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari bersama-sama akui kebesaran Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekali lagi, terima kasih ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin
besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kitchen Crew, Your Grace is Enough. I would like to invite all the Kitchen Crew. Kalau nggak ada mereka ini kita kelaparan ya. Jadi kita harus kasih tepuk tangan yang meriah.
Ini lagunya judulnya Your Grace is Enough for Me. Curahan hati mereka ya. Kalau yang pada ngomel-ngomel gitu ya mau minta makanan, sambal mana sambal. Sabar, Your Grace is Enough Lord. Puji Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dan membawa segala doa permohonan kita kepada Tuhan. At home, their wives complain, how come you only cook for other people, you never cook for me? Mari kita nyanyikan nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Let us sing the name of Jesus before we pray. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau telah membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu di pagi hari ini. Thank you for bringing us into your house to worship you this morning. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas segala berkat yang Engkau curahkan ke dalam hidup kami di hari yang lampau. We give you thanks, O Father, for all the blessings that you have poured upon us in the days past. Kami juga naikkan syukur kepada-Mu karena Engkau senantiasa bersama dengan kami menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kami. We also give you thanks, Father, for being with us in facing everything that comes our way. Bapa, kami juga datang kepada-Mu mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you.
Kami mohon biarlah Engkau ampuni dosa-dosa kami. So we pray, please forgive us our sins. Biarlah lewat darah putra-Mu Yesus yang dicurahkan di kayu salib, Engkau membasuh kami bersih kembali. We pray, may you through the blood of your Son Jesus on the cross wash us clean once again. Dan biarlah ya Tuhan di hari mendatang kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray may in the days to come we live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami naikkan doa juga sekarang. Buat teman-teman yang sedang sakit, we pray Father today for our friends who are ill. Bapa, kami naikkan doa buat Tante Elvir, buat Caitlin, memohon Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka dan melenyapkan sakit penyakit dari tubuh mereka. Father, we pray for Tante Elvir, also Caitlin. May you be with them and may you cleanse their bodies from diseases, dear Lord. Kami naikkan doa juga buat Herwi, buat Anyau. Bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit dan berilah kepada mereka kesehatan. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you cleanse their bodies from diseases. May you keep them healthy. Kami berdoa juga buat Stephanie yang menjalani perawatan dan juga buat Mira. Biar Tuhan beri kesehatan kepada mereka. We pray, Father, for our sister Stephanie who is undergoing treatment and also our sister Mira. May you be with them and grant them strength and good health. Kami berdoa juga buat Om Arthur, buat Pak Andreas supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur and Pak Andreas. May you grant them strength that they'll be strong to undergo treatment week after week. Bapa, kami juga berdoa buat Andri, buat Engkau Pardi, buat Ci Ina, biar Tuhan bersama dengan mereka memberikan kekuatan kepada mereka, terutama melindungi memori mereka, supaya mereka tetap mengenali diri mereka dan kami semua. We pray, Father, for Andri, for our brother Pardi, and also our sister Ina. Lord, may you be with them. May you keep them strong and healthy. Especially may you protect their memories intact, Lord, so they will always recognize who they are and who we are. Kami berdoa juga buat Om Kong Seng. Meminta Tuhan bersamanya, memberikan kekuatan kepadanya, dan damai sejahtera di hatinya. We pray for Om Kong Seng, Lord. May you be with him. May you strengthen him. May you also, Lord, fill his heart with your peace. Kami naikkan doa juga ya Bapak, buat Encik Lina, buat Budi. Mohon Tuhan jamah kaki mereka, kuatkan kaki mereka sehingga mereka bisa kembali berjalan seperti biasa. We pray for our sister Lina and our brother Budi. May you strengthen their legs, Lord, that they will be able to stand and walk on their own again. Kami berdoa juga buat AI Ratna, mama dari Joseph, dan juga saudari Alwan dan saudara Fabian. Memohon Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka. We also pray, Father, for Ai Ratna, Joseph's mother, and also our sister Alwan, our brother Fabian. May you also strengthen them. May you heal them from their problems, their diseases. May you keep them healthy. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saudari Sandra dan Esther. And we also pray that you will continue to give good health and strength to our sister Esther and Sandra. Bapa, kami juga berdoa buat saudari Susan, buat juga Benita dan Hans. Bersihkanlah tubuh mereka dari sakit penyakit ya Tuhan. We pray, Father, for our sister Susan and also Benita and our brother Hans.
May you cleanse their bodies from illnesses, dear Lord. May you keep them strong and healthy. Dan kami juga berdoa buat Pilar, supaya Tuhan jamah lututnya, dan juga Irawan, biar Tuhan jamah lututnya, sehingga mereka bisa berjalan tanpa sakit. We pray for Pilar and also for our brother Irawan. May you touch their knees, Lord, so that they will be able to walk without pain anymore. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat seseorang bernama Andy yang ada bermain di dalam band kami yang sekarang dirawat di rumah sakit. Biar Tuhan tengok Andy. Biar Tuhan jamah dan sembuhkan Andy. Lord, we also want to pray for somebody by the name of Andy who sings in our band, who is now in the hospital. May you be with him. May you touch him. May you heal him, dear Lord. Bapa, kami juga terus berdoa bagi tetangga kami, Norma, dimanapun dia berada, supaya Tuhan tetap bersamanya dan memberikan tubuh yang sehat kepadanya. We also pray for our former neighbor, Norma, wherever she is. May you also be with her. May you strengthen her and heal her from her diseases. Sekarang kami berdoa, ya Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus our Lord we pray. Oh yeah, I pray one more person, Lord, for Dewi. May you be with Dewi. May you strengthen her. Especially we pray, Lord, may you heal her. Kami lupa berdoa buat Dewi, biarlah Tuhan bersamanya, memberikan kekuatan dan kesembuhan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. We pray all of this in the name of Jesus our Lord. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka 1 Korintus pasal 15. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 15. Satu Korintus pasal 15, kita akan membaca dari ayat 12 hingga ayat 20, and we are going to read from verse 12 to verse 20. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya membaca ayat 12, saudara menanggapi membaca ayat 13, begitu seterusnya hingga ayat 20. I will read verse 12, and then you will respond by reading verse 13 and so forth until verse 20. Ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Verse 14, tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Verse 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Verse 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Together, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah bergembiralah. The theme of today's message is so be happy. Saudara, 38 inches, 75 inches,
96,5 cm kali 190,5 cm. Itu adalah ukuran ranjang kembar. That is the size of a twin bed. Nah, bagi kebanyakan kita itu adalah ukuran ranjang di hari-hari akhir kehidupan kita. To many of us, that is the size of our bed in the final days of our lives. Tidak jadi soal seberapa besar rumah kita. Pada akhirnya kita akan dikurung di dalam sebuah kamar. Baik itu kamar di rumah kita ataupun kamar di rumah sakit. Dan kita akan berbaring di ranjang kembar ini berukuran 1 meter kali 2 meter. It doesn't matter how big our house is. At the end, we will be confined to a room, be it in our house or in a hospital, and lie on a twin bed, 1 meter by 2 meter. Saudara, tidak jadi soal seberapa kayanya kita dan seberapa berkuasanya kita. Dan seberapa besar akses kita untuk mendapatkan perawatan medis. Pada akhirnya kita semua harus menyerah terhadap kematian. No matter how rich and powerful we are and how much access we have to medical care. At the end, we all must succumb to death. Nah, di sanalah di ranjang yang berukuran 1 meter kali 2 meter, kita akan benar-benar menyadari betapa tidak berdayanya kita menghadapi kematian dan betapa tidak berdayanya kita atas hidup kita ini sendiri. There on our 1 meter by 2 meters bed, will we realize how powerless we are to death and how little control we have over life. Kita tidak bisa melawan kematian. Kematian terlalu kuat dan perkasa. We cannot fight death. It is way too powerful. Nah, saudara, sebagaimana ditulis dengan begitu penuh pemahaman oleh Ernest Becker di dalam bukunya Penyangkalan Kematian, kita ini biasanya berusaha untuk menghindar dari kematian. As insightfully written by Ernest Becker in his seminal book, The Denial of Death, we will do anything to avoid death. Dia ini mengamati bahwa sebetulnya banyak hal yang kita kerjakan dalam hidup sebetulnya adalah upaya kita untuk menghindar dari kematian. He observes that a lot of things that we do are in fact ways to avoid death. Nah, sebagai orang Kristen kita tidak terkecuali. As Christians, we're not exempted. Kita juga takut kematian. We too fear death. Bila mana mungkin kita tidak mau meninggal, kita mau hidup selamanya. If possible, we do not want to die. We all want to live forever. Setiap 6 bulan saya harus mengecek kanker saya, jantung saya, dan tidak bisa tidak sebelum saya mengecek ada rasa takut mendengar kabar buruk. Every 6 months I have to check my cancer, my heart, and I cannot deny the fact that before I see my doctor, I am nervous. Jadi betapa bahagianya bila dokter kemudian berkata, kabar baik, angka kamu tetap rendah. So how happy I am when my doctor says to me, good news. Your numbers are still low, undetectable. Haleluya. Nanti takut lagi 6 bulan kemudian. But 6 months later, I'll be scared again. Saudara, di dalam pasal ini, ya, Paulus memanggil kematian musuh yang terakhir. Later in this chapter, chapter 15 verse 26, Paul calls death the last enemy. Namun kabar baiknya adalah kematian adalah musuh yang terakhir yang telah ditaklukkan oleh Kristus. But the good news is that it's the last enemy that has been destroyed by Christ. Tidak lagi kematian ini menjadi musuh yang tak terkalahkan. Ya, no longer is death the formidable enemy. Melalui kebangkitannya,
Kristus telah menaklukkan kematian. By His resurrection, Christ has overcome death. Kebangkitan Kristus menjadi titik pusat iman kita, sebagaimana akan dijabarkan oleh Paulus. Christ's resurrection becomes the crux of our faith, as explained by Paul here. Untuk menyegarkan ingatan kita, pada bagian akhir suratnya ini kepada jemaat di Korintus, Paulus membahas masalah kebangkitan. To refresh our memory, in this latter part of his letter to the church in Corinth, Paul is addressing the problem of resurrection. Ada orang-orang di jemaat Korintus yang tidak percaya akan adanya kebangkitan, termasuk kebangkitan Yesus. There are folks there who do not believe in resurrection, which includes the resurrection of Jesus. Mereka orang-orang Kristen, setidaknya mereka mengaku diri Kristen, tapi mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. They are Christians, at least they profess to be Christians, but they do not believe in resurrection. Itu sebab penting bagi Paulus mengoreksi kepercayaan mereka yang keliru ini. It is then imperative that Paul correct their fallacious belief. Nah, yang Paulus lakukan di bagian suratnya ini adalah menyajikan argumentasi yang negatif. What Paul does in this portion of the letter is give them a negative argument. Itu sebab dia sering menggunakan kata-kata seperti bila tidak ada kebangkitan, bila Kristus tidak bangkit, dan bila orang mati tidak bangkit. Hence, he frequently uses words like if there is no resurrection, if Christ is not risen, and if the dead do not rise. Nah, Paulus berharap dengan dia menyajikan argumentasi yang negatif ini, mereka yang tidak percaya akan adanya kebangkitan akan dipaksa untuk memikir ulang secara logis kepercayaan mereka yang salah itu. Paul certainly hopes that by presenting these negative arguments, they who do not believe in resurrection will be forced to logically rethink their erroneous belief. Nah, mari kita sekarang lihat argumentasi ini. Let's look at his arguments. Paulus berkata, bila Kristus tidak bangkit, maka pemberitaan Injilnya kosong. Begitu pula iman mereka. Paul says that if Christ is not risen, his preaching is empty and so is their faith. Nah, kata kosong di sini dapat juga diterjemahkan sia-sia atau tidak berguna. The word empty here can also be translated in vain or useless. Iman Kristen tanpa kebangkitan Kristus bukanlah seperti bangunan tanpa fondasi. Christian faith without Christ's resurrection is not like a building without a foundation. Lebih buruk lagi, it's worse than that. Seperti tidak ada bangunan sama sekali. Yang tampak di depan mata adalah ilusi semata. See, it's like there is no building at all. What appears before eyes is merely an illusion of a building. Jadi menyangkali kebangkitan Kristus bukan hanya menyangkali salah satu doktrin atau elemen dari kekristenan. Ini sama dengan menyangkali iman Kristen secara keseluruhannya. So, denying the resurrection of Christ is not denying a doctrine or an element of Christianity. It is denying Christian faith as a whole. Paulus melanjutkan,
Bila Kristus tidak bangkit, maka ia dan para rasul Kristus yang lain adalah saksi-saksi palsu Allah. Paul continues that if Christ is not risen, he and the other apostles of Jesus are false witnesses of God. Singkat kata, dia dan para rasul yang lain adalah pendusta karena mereka memberitakan sesuatu yang tidak benar. In other words, he and the other apostles would be called liars because they preach something that is not true. Tapi kenyataannya adalah mereka memberitakan yang benar bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. But the fact is, they are telling the truth that Christ has risen from the dead. Kesaksiannya berjumpa dengan Kristus didukung oleh banyak orang yang juga telah berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit. His testimony of meeting Christ is supported by many who have also seen the risen Christ. Dengan dia mengatakan semua ini, Paulus mengimbau kepada mereka, ingatlah integritasnya dan integritas para rasul yang lain. Dia tidak berdusta, mereka pun tidak berdusta. By saying this, Paul is imploring them to consider his integrity and that of the other apostles. He's not a liar, neither are they. Buat apa dia meninggalkan agamanya, dan dengan dia meninggalkan agamanya dia membayar harga mahal hanya untuk memberitakan dusta tentang agama yang sekarang dipeluknya? Kan tidak masuk akal. Why would he leave his religion? And by doing that, he paid a great price. Only to tell a lie about the religion he now embraces. It wouldn't make sense. Paulus kemudian menekankan lagi satu hal. Bahwa bila Kristus tidak bangkit, iman mereka sia-sia sebab mereka tetap dalam belenggu dosa. Paul then emphasizes another important point here. If Christ is not risen, their faith is futile because they are still bound in sin. Senjata dosa yang paling menakutkan adalah kematian. The most formidable weapon of sin is death. Jadi, bila Kristus tidak bangkit dari kematian, itu berarti dia, Kristus, tidak dapat mengalahkan senjata dosa yang paling ampuh itu. So if Christ does not rise from the dead, it means that he cannot defeat the ultimate weapon of sin, which is death. Berarti dia kalah. It means then he's lost the battle. Berarti apa? Kematiannya di kayu salib membayar dosa kita semua sia-sia. It means what? His death on the cross to pay the penalty of our sin is in vain. Dan kita masih hidup di bawah kuasa dosa. And will still be under the power of sin. Terakhir, Paulus kemudian mengajukan argumentasinya bila Kristus tidak bangkit, maka mereka yang telah mati dalam Kristus sekarang binasa. Pergi entah kemana. Lastly, Paul argues that if Christ is not risen, then those who have died in Christ have now perished or gone to nowhere. Bila Kristus tidak bangkit, setelah kita mati, kita tidak akan ke sorga, tapi kita juga tidak akan ke neraka. If Christ is not risen, after we die, we will not go to heaven, but we will not be in hell either. Kita akan, sebagaimana diterjemahkan oleh versi yang berbeda, kita akan hilang tersesat. We will be, as rendered by other translations, lost.
kita tidak dapat ditemukan. We will be nowhere to be found. Paulus menyimpulkan, bila Kristus tidak bangkit, maka kita orang-orang Kristen adalah orang yang patut paling dikasihani. Paul concludes, if Christ is not risen, we Christians are the most pathetic people on earth. Mari kita berhenti dan menimba beberapa pelajaran. Let us now pause and draw some lessons. Pengamatan Ernest Becker benar. Bahwa sesungguhnya banyak hal yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk menghindar dari kematian. Ernest Becker rightly observes that a lot of things that we do are ways to avoid death. Sebagai manusia, kita orang-orang Kristen tidak terkecuali. As normal human beings, we Christians are not exempted. Kita juga ingin menghindar dari kematian dan kita takut mati. We too want to avoid death and we too fear death. Namun, kita tidak menciptakan kisah kebangkitan untuk menghindar dari kematian. But we did not create the story of resurrection to avoid death. Tidak. Kita tidak menciptakan kisah kebangkitan Kristus. No, we did not create the story of Christ's resurrection. Kebangkitan Kristus berkata-kata sendiri. Christ's resurrection speaks for itself. Kita hanya percaya pada kebangkitan Kristus. We only believe in Christ's resurrection. Kita percaya karena beberapa kenyataan berikut ini. We believe it because of the following fact. Pertama, kubur Kristus yang kosong. The empty tomb of Christ. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan mengapakah kuburnya kosong. Nobody can explain why the tomb is empty. Hanya ada satu penjelasan, dia telah bangkit. There is only one explanation. He is risen. Therefore, he is no longer in that tomb. Kedua, dia menampakkan diri lebih dari kepada 500 orang. The second fact is the appearance of Christ to over 500 people. Yang ketiga, perubahan yang begitu radikal di dalam diri para murid. The radical change shown by the disciples. This is the third fact. Dari orang-orang yang ketakutan menjadi orang yang tidak kenal takut. From being fearful to being fearless. Dari orang-orang yang disilusi menjadi orang-orang yang berani dan penuh keyakinan. From being disillusioned to being emboldened. Dan dalam kasus Rasul Paulus, dari orang sebagai pembenci dan penganiaya Kristus menjadi pencinta dan pengikut setia dari Kristus. In the case of Paul, from being a Christ hater and persecutor to being a Christ lover and an ardent follower of Christ. Jadi ini pelajaran pertama yang dapat kita petik tentang kebangkitan Kristus. So here's the first lesson we can learn about Christ's resurrection. Kebangkitan Kristus lebih berhubungan dengan hidup di dunia ini ketimbang hidup di sorga. Christ's resurrection is more about living in this world than it is about living in heaven. Kebangkitan Kristus bukanlah obat penenang untuk meredakan ketakutan kita akan kematian, juga bukanlah jalan cepat pintas ke sorga.
Neither is Christ's resurrection a tranquilizer to allay our fear of death, nor a quick passage to heaven. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya atas kuasa dosa yang memberikan kepada kita kepastian kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Christ's resurrection is the testament of his victory over the power of sin that gives us an assurance that we are free from the clutch of sin. Dan satu lagi, kita dapat hidup berkemenangan melawan dosa. And that we can live victoriously over sin. Dan bahwa kita dapat menjalani hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. And that we can live a life holy and acceptable to God. Kita yang hidup menaati Tuhan, memperoleh kekuatan, kuasa, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. We who want to obey God will receive power from God to live a life pleasing to God. Saudara, bertahun-tahun yang lalu saya tidak bisa membayangkan saya bisa hidup lepas dari kuasa dosa. Years ago, I never thought that I'd be able to live free from the bondage of sin. Namun saudara, bukannya saya sempurna sekarang, tidak. Tapi saya terus mendapatkan kekuatan demi kekuatan hidup seturut dengan kehendaknya. I'm not saying that I'm perfect. No, I'm not. But I'm saying that when I obey Christ, when I really want to live a life pleasing to Him, He gives me the strength, the power to live free from, victoriously from sin. Jadi saudara, hidup yang seperti ini bukan impian, tapi kepastian. So you see, to be able to live a holy and acceptable life to God is not a dream, it's not a wish, no, it is something that is possible. Many have lived a life holy and acceptable to God. Banyak orang yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Satu hal, kita menciptakan sesuatu dari ketidakadaan adalah hal yang lain, menghidupkan sesuatu yang telah mati. It is one thing to create something out of nothing, but it is another thing to bring back to life something that is already dead. Diperlukan kuasa yang luar biasa besarnya. It requires a tremendous amount of power. Nah, karena Allah adalah satu-satunya yang memiliki kuasa untuk mencipta. Mencipta sesuatu dari ketidakadaan. Dia jugalah Allah satu-satunya yang mempunyai kuasa untuk memulihkan, memberikan hidup kepada sesuatu yang telah mati. Because God is the only one who has the creative power to create something out of nothing. It is also God who has the restorative power to give life to something that's already dead. Nah, kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kita sebagai pengikutnya telah diberikan kuasa yang sama. Resurrection of Jesus served as a reminder that we as His followers have been given the same power. Bukan saja kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kuasa untuk menjadi diri seperti yang dikehendakinya. Not only power to do His work, but also to be who He wants us to be. Jadi benar-benar kita tidak punya dalih
untuk berkata, saya tidak bisa hidup kudus. So you see, we have no excuse not to be holy. Pada tanggal 17 Juni tahun 2015, seorang penembak memasuki gereja Emmanuel African Methodist Episcopal Church. Gereja orang-orang hitam di Charleston, South Carolina. It's a historic black church in Charleston, South Carolina. Pada saat sedang ada Bible study. Dan dia langsung menembakkan peluru kepada mereka. And he went to that church during a Bible study session and opened fire. Membunuh 9 orang, saudara. Dan korbannya salah satunya adalah pendetanya, yang juga adalah seorang senator, Clementa Pinckney. Killing 9 people. And the victims included the church's senior pastor, State Senator Clementa Pinckney. Saudara, yang terjadi setelah pembunuhan yang keluar dari motif ras ini ya, adalah bukti kuasa Allah yang bekerja di dalam hati para anggota keluarga korban. What happened after this racially motivated killing was a testament of the power of God at work in the hearts of the victims' family members. Hanya 48 jam setelah penyerangan ini, di persidangan di pengadilan, beberapa anggota keluarga korban berdiri di hadapan si penembak yang berkulit putih ini, memberikan pengampunan kepadanya. Just 48 hours after the attack, during a court hearing, several family members of the victims stood before this white gunman and offered forgiveness. Yang pertama berbicara adalah Nadine Collier. Dia kehilangan ibunya, Ethel Lenz. The first to speak was Nadine Collier, who had lost her mother, Ethel Lenz. Coba dengarkan perkataannya yang disampaikan dengan air mata berurayan. Please listen to what she said with tears in her eyes. Saya mengampuni engkau. I forgive you. Kamu mengambil sesuatu yang sangat berharga dari saya. You took something really precious from me. Saya tidak akan bisa berbicara dengannya lagi. I will never talk to her ever again. Saya tidak akan pernah bisa memeluknya lagi. I will never be able to hold her again. Tapi saya mengampuni kamu dan mengasihani jiwa kamu. But I forgive you and have mercy on your soul. Kemudian yang lain mengikuti jejaknya. Mengungkapkan kesedihan hati mereka. Tapi juga tekad mereka memberikan kasih karunia dan kemurahan. Others followed suit, expressing their grief, but also their commitment to grace and mercy. Chris Singleton, yang ibunya Sharonda Coleman Singleton adalah salah seorang dari korban, berkata bahwa dia pun memilih untuk mengampuni si penembak itu.
Chris Singleton, whose mother, Sharonda Coleman Singleton, was among the victims, later shared that he had also chosen to forgive the gunman. Dia berkata, saya tidak pernah membayangkan saya akan bisa mengampuni orang yang membunuh mama saya. Listen to what he said. I never thought I would be able to forgive somebody for murdering my mom. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus bukan sekadar kuasa untuk menyembuhkan atau membuat mujizat. The power of Christ's resurrection is not only the power to heal and to perform miracles. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa memampukan kita hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus. The power of Christ's resurrection is the power to live the way Christ wants us to live. Dengan kuasa ini, kita mengampuni orang yang telah melukai kita. With this power, we forgive those who have hurt us. Dengan kuasa ini kita memberi kesempatan kedua kepada orang yang telah menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan kepadanya. With this power, we give the second chance to those who have abused our trust. Dan dengan kuasa ini, kita mengesampingkan kepentingan kita dan mendahulukan kepentingan orang lain. And with this power, we set aside our interests and put the interest of others instead. Dengan kuasa ini, kita memohon ampun. And with this power, we apologize. Mari kita lanjutkan, let's continue. Kata-kata saksi palsu yang digunakan Paulus di sini dapat juga diterjemahkan salah mewakili. The words false witnesses Paul uses here can also be translated misrepresent. Paulus berkata, bila dia telah berdusta kepada mereka tentang kebangkitan Yesus, maka dia salah mewakili Allah. Paul is saying that if he had lied to them about the resurrection of Jesus, he would be misrepresenting God. Jadi bukan saja Paulus tidak mau berdusta kepada manusia, dia juga tidak mau salah mewakili Allah. So not only does Paul not want to lie to man, but he also does not want to misrepresent God. Inilah ketakutannya, salah mewakili Tuhan. So this is his fear, to misrepresent God. Jadi saudara, inilah ketakutan kita pula, seharusnya menjadi ketakutan kita pula. This should be our fear as well. Fear of misrepresenting God. Jangan sampai orang menilai mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan gara-gara kita. Please do our best not to misrepresent God so people will not have the wrong idea about God. Jangan. Jadi inilah pelajaran kedua yang dapat kita petik. So here's the second lesson we can draw. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. We are accountable to God. Saudara, ada keterkaitan yang erat antara apa yang kita perbuat di dunia, di bumi, dan apa yang Tuhan perbuat di sorga. You see, there is a direct connection between what we do here on earth and what God does in heaven. Kadang kita mencoba meyakinkan diri kita apapun yang kita perbuat di sini, di bumi, tidak berdampak terhadap sorga.
At times, we try to convince ourselves that whatever it is we do here on earth has no bearing on heaven. Ada. Karena Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita. Well, there is. Because God holds us accountable. Kita bisa berdusta kepada manusia, tidak bisa kita berdusta kepada Tuhan. We can lie to man, but we cannot lie to God. Suatu hari kita harus berhadapan dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di bumi ini kepada Dia. We'll have to face Him someday and give an account of what we do here on earth. Secara berkala saya mendengar cerita dari pasangan yang dikelabui oleh biasanya memang suaminya. Bagaimana kok mereka bisa sampai menangkap basah perbuatan suaminya yang tidak setia. From time to time I hear from spouses who have been cheated, yes, mostly women, as to how they discover their husband's infidelity. Kebanyakan mereka tahu, dalam tanda kutip, secara kebetulan. Most of them know, quote, by accident, unquote. Sebetulnya mereka tidak sedang mencari-cari bukti. Mereka kok tiba-tiba aja ketemu bukti. They're not looking for proof. They just stumble upon proof. Saya selalu berkata kepada mereka, Tuhanlah yang telah menyingkapkan ini kepada mereka. And I always tell them that it is God who has revealed this to them. Tuhan tahu, Dia selalu tahu. God knows. And He always does. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini, pikirkanlah sorga. So whatever on earth we do, think of heaven. Sambung. Paulus berkata, bila Kristus tidak bangkit, kita adalah orang yang patut paling dikasihani di dunia ini. Paul says that if Christ did not rise, we are the most pitiable people on earth. Jadi ini pelajaran terakhir yang bisa kita petik. Here's then the last lesson we can learn. Karena Kristus telah bangkit, kita adalah orang yang paling berbahagia di bumi ini. Because Christ is risen, we are the most blessed people on earth. If Christ did not rise from the dead, we are the most pitiable. But because He's risen from the dead, we are the most blessed people on earth. Bukan saja Kristus telah menaklukkan kematian, Dia pun telah memberikan kepada kita kuasa untuk hidup dalam kehendak-Nya dan melakukan pekerjaan-Nya. Not only has He conquered death, but He has also given us the power to live in His will and do His work. Dan satu lagi, and one more thing. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. We already know how it will all turn out. Paulus memanggil Kristus buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Paul calls Christ the first fruits of those who have fallen asleep. Artinya, and this is what it means, kita pun akan dibangkitkan dari kematian. Apa yang terjadi pada Kristus akan terjadi pada kita. We will also be raised from the dead. What happened to Christ will also happen to us. Betapa mulianya pengetahuan ini. Oh, what a blessed thought. Kita selalu ingin tahu
Apa sih yang akan terjadi nantinya? We always want to know what will happen to us. Sekarang kita tahu. Well, now we know. Tuhan telah memberitahukan kita apa yang akan terjadi. Kita akan dibangkitkan. God has told us what will happen. We will be resurrected. Jadi coba lihatlah kiri kanan kita. Kita akan berjumpa dengan mereka lagi. Jangan berkata, oh no, haleluya ya. Bukan di bumi ini, bukan di dunia ini, tapi di dunianya Allah. Look around. We will see each other again. Not here in our world, but there in God's world. Perbedaannya adalah, but here's the difference. Kita akan disempurnakan. We will be perfected. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang sempurna. Jadi berbahagialah. The resurrected body is the perfect body. So be happy. Sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus berkata kepada Marta, before raising Lazarus from the dead, Jesus said to Martha, Akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and the life. Ia yang percaya padaku, meskipun ia mati, ia akan hidup. He who believes in me, though he may die, he shall live. Dan siapapun yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. And whoever lives and believes in me shall never die. Bukan saja Kristus mempunyai kuasa membangkitkan kita, tapi Dia adalah kebangkitan itu sendiri. Not only does Christ have the power to resurrect us, but He is also the resurrection itself. Jadi saudara, kita yang berada di dalam Kristus, berada di dalam kebangkitannya. Sebagaimana kebangkitannya ada di dalam kita. Karena Kristus ada di dalam kita. So we who are in Him are in His resurrection. Just as His resurrection is also in us. Kematian sementara. Death is temporary. Tapi hidup bersama Tuhan adalah kekal. But life with God is forever. Kita akan bersama lagi. We will be together again. Jadi bergembiralah. So be happy. Be happy. Saudara, mungkin saudara berkata, puji Tuhan, saya kok menikmati bertemu, berkenalan dengan saudara-saudara di sini. Mungkin saudara kadang-kadang berpikir, aduh sedih ya kalau nanti tidak bisa bertemu lagi. Perhaps some of you are saying, I'm so blessed to know so many people here. They are just loving people. Mereka orang-orang yang penuh kasih. Jadi kalau pikir-pikir nanti sedih ya kalau nggak bisa bersama lagi. And perhaps we think, oh how sad I would be when they're not around anymore. This is the good news, folks. We will be together again. We will see each other again. Really. Look around you and say, in your heart, you don't have to say it now. I will see you again. I will see you again. Forever. The joy of being with you will only be shortly interrupted. It will be resumed in the house of God. Amen. Rumahku ada di dalam
dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Sekali lagi katakan, rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Ku ingat rumahku di sorga. Ku ingat rumahku di sorga. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Lord, we're happy here. Oh Lord, but when we think about in heaven with you and with all our loved ones, oh, we are so much happier. So much happier. We look forward to that moment. Even though, Lord, you know, sometimes every 6 months I'm still afraid. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Thank you, Pastor Paul. Marilah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Hanya Inilah Aku Tahu sebagai tekad kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Let us sing this song, I Know Whom I Have Believed.
Marilah kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengundang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Let us come and bring our offering of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided for all our needs. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami, terima kasih banyak atas berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dear Jesus, our Shepherd, thank you for your abundant blessings in our lives. Bukan hanya berkat-berkat yang dapat kami lihat atau kami sentuh. Not just the things that we can see or we can touch, tapi lebih dari itu semua, kami dapat merasakan sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Kami dapat mengasihi dan dikasihi oleh sesama. Not only that, we have joy, peace, health. We can love and be loved by others. Kami tahu bahwa Engkau selalu ada bersama kami. We know that you are always with us. Inilah persembahan syukur kami ya Tuhan, yang kami berikan dengan kerelaan hati dan sukacita, karena kami menyadari semua berasal daripada-Mu. Please accept our offerings that we give willingly and cheerfully, because we know it's all come from you. Amen. Izinkan saya membawakan satu pujian. Mujizat setiap hari. Seperti doa yang sudah dipanjatkan Pastor Paul untuk teman kami Andy yang ada di rumah sakit. Kiranya mujizat boleh terjadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat
Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Amin. Bagi kita semua yang masih mengharapkan mujizat, percaya bahwa mujizat terjadi setiap hari. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Siap bertepuk tangan? Mau joget-joget juga boleh. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Benny hari ini terakhir ibadah. Bukan terakhir, nanti kan kita ketemu lagi ya. Mau pulang ke Indonesia hari Rabu ya. Ya, hari Rabu mau ke Indonesia. Kami semua mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan selama ini dan membawa paduan suara FIBC melanglang buana masuk ke di BKS ya 2 kali ya, 3 kali udah ya, 3 kali Natal, Paskah dan Paskah lagi kemarin ya. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak Pak Benny, nanti balik lagi bawa pepes. Hari ini akan ada paduan suara latihan, masih sama Pak Benny ya, masih. Jadi jangan absen ya. Yang kedua, terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang bagi yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Apakah ada di sebelah sini? Any newcomer visitor? Sini ada? Tidak ada. Haleluya. Selamat ulang tahun. Yang pertama Bapak Irawan Sugiharto. Pada hari ini ya tanggal 19. Tony Minarto tanggal 22. Bapak Samuel Sugianto lagi di Indonesia ya. Doni Lim. Jangan lupa bilang happy birthday, nanti dikasih double makanannya. Timothy Grossman tanggal 24. Oke. Mari kita berdoa untuk persekutuan kita di Fellowship Hall. Bapa di surga, terima kasih banyak Engkau sudah memberkati kami melalui puji-pujian, melalui firman-Mu, melalui fellowship kami pada hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan persekutuan kami di meja makan. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengirimkan anak-anak-Mu di kitchen crew untuk melayani kami. Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan kekuatan untuk melayani kami dengan penuh setia dan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.